Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Sahibul Bait, yaitu Bapak Hasan beserta keluarga yang berbahagia pada malam hari ini, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, wabil khusus jamaah perguruan tarekat Haq Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sudah sewajar dan sepantasnya pada malam hari ini kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita, mengagungkan asma Allah sebagai tanda bukti wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lakukan semata-mata tidak ada tujuan lain untuk mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan semangat yang kuat, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, Allah senantiasa selalu merahmati, meridai kita semua. Selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat ini tersampaikan juga kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada diri kita semua. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa makna dalil firman Allah ini? Sana Allah menegaskan, wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Berarti dalam firman Allah ini sebenarnya sudah jelas, sudah tegas, bahwa siapa saja yang ingin berhubungan kepada Allah, ingin mengabdi beribadah kepada Allah, harus memiliki ilmu, ya, karena tali buhul itu dibawa oleh seorang guru. Jadi kalau kita berpegang kepada itu, artinya semua amalan-amalan yang kita lakukan ini akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah untuk mengenal tali buhul itulah yang harus pertama-tama kita cari, yang harus kita dapatkan sebelum kita mengamaliyahkan ilmu ini. Karena awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama itu sebenarnya bukan syariat. Awal-awal agama itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Dengan cara menemukan seorang guru pembawa gelombang tali buhul. Karena guru ini adalah warisan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mula-mula yang didapatkan oleh baginda Nabi di Gua Hira, itulah yang disebut dengan tali buhul. Tali buhul itulah tempat orang-orang yang beriman berpegang teguh. Ya. Apa maksudnya kita berpegang teguh kepada tali agama Allah itu? Maka awalilah semuanya itu dengan apa itu? Dengan membuka niat, membuka hakikat diri. Karena wadhkuruhu kama hadakum, ingatlah Allah sebagaimana kau ditunjukkan. Jadi yang ditunjukkan oleh seorang guru, baik itu mursyid ataupun badal mursyid, ya, itu adalah cahaya nur yang tertanam ke dalam kalbu kita. Cahaya nur yang terdalam ke dalam kalbu kita itulah yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah itu ditunjukkan, dimasukkan ke dalam kalbu kita, berpegang teguhlah kamu kepada tali itu. Ya, maksudnya apa berpegang teguh? Sebelum kita memulai apa saja, awalilah dia dengan asma Allah. Awalilah dia dengan nama Allah. Mengawali dengan nama Allah artinya kita menyambung hubungan tali silaturahmi kepada Allah melalui pembuka hakikat diri. Karena kalau awalnya niatnya sudah salah, pembuka hakikatnya salah, maka amaliyahnya pun berakhir dengan kerugian, kesia-siaan. Maka pembuka hakikat diri itulah awal mula-mula yang harus kita lakukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi itu, awaluddin ma'rifatu Allah. Artinya mulai sesuatu itu dengan mengenal hakikat diri. Hakikat diri itulah yang tetap selalu kita pegang dalam situasi apa saja, kapan saja, di mana saja, aktivitas apa saja. Mulailah dia dengan asma Allah. Jadi kalau diucapkan melalui bibir, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillah itu diucapkan melalui lisan ya, tapi Bismillah yang sesungguhnya adalah terhubung rahasia dua kali syahadat. Jadi saling puji memuji. Zat memuji sifat memuji zat, zat memuji sifat kembali kepada zat. Jadi nur Allah dan nur Muhammad itu terhubung, tersambung sebelum kita melakukan. Maka apa ini? Hadirkan dulu nama Allah di saat kita ingin melakukan apa saja. Ya, baik kita mau makan, mau berjalan. Jadi keputusan itu bukan di tangan kita. Ya, kita berbuat, melakukan bukan dengan kemauan hawa nafsu kita. Karena kita hadir di alam dunia ini bukan keinginan kita. Itu atas kehendak Allah. Karena kita sudah mengatakan bahwa kita inilah haula wala quwata illa billah. Hendaknya kita pahami itu dengan benar. Kalau sudah kita mengatakan la haula wala, jangan kita melakukan sesuatu tidak dimulai dengan nama Allah. Karena tidak ada keberkahan, tidak ada pertolongan daripada Allah. Maka lihat seorang guru, sebelum dia melakukan apa saja ya, pasti Pak Guru itu yang terlebih dahulu, terlebih utama, dia mohon petunjuk dulu kepada Allah. Karena keputusan kita ini bisa didasari dengan hawa nafsu. Karena kalau kita berpikir dengan hawa nafsu, akhirnya keputusan kita itu tak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau kita memulai segala sesuatu itu diawali dengan mohon petunjuk, ya,
mohon mohon petunjuk kepada Allah, maka semua berakhir dengan hal yang baik. Kalau dia berakhir dengan hal yang baik, berarti kita berjalan itu atas dasar iman kepada Allah dan kepada Rasul. Maka dijelaskan dalam hadis Nabi, wala takhunullahi war rasul. Jangan kau khianati Allah dan Rasul. Kenapa manusia hidup, manusia bisa melaksanakan aktivitas di alam dunia ini? Karena ada Allah dan Rasul di dalam dirinya. Allah dan Rasul yang ada dalam dirinya itulah menjadi hakikat diri kita semua. Ya, hakikat diri pada insan itulah nur Allah dan nur Muhammad. Maka kalau kita ingin melakukan apa, nah, ingat itu yang ditunjukkan oleh Bapak Guru. Nah, berdiri tegak nama Allah di dalam kalbu kita, sambung hubungan silaturahmi, mohon petunjuk kepada Allah, maka semua yang kita lakukan itu akan mendapatkan keredaan Allah. Kalau Allah sudah meredai kita, semua yang kita lakukan itu akan berakhir dengan kebahagiaan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang beriman itu selalu dalam bimbingan, selalu di dalam petunjuk Allah, selalu mendapatkan pertolongan daripada Allah, karena dia berserah diri secara total hanya kepada Allah. Dia benar-benar merasakan bahwa dia ini dihidupkan, digerakkan, dilihatkan. Semua yang dilakukan itu atas kehendak dan izinnya Allah. Maka orang beriman harus paham betul, harus mengerti betul, harus sadar betul bahwa dia adalah merupakan wayang yang digerakkan oleh dalang. Wayang ini tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ada seorang dalang. Dalang inilah yang selama ini dilupakan oleh wayang. Ya. Wayang banyak tak tahu diri, tak sadar diri, bahwa dia bisa berbuat apa saja di alam dunia ini, semua atas pertolongan si dalang. Itulah yang dikatakan bungkus lupa dengan isi. Seharusnya bungkus ini adalah mewakili isi. Maka tidak boleh bungkus dan isi bertengkar. Bungkus dan isi tak boleh berkelahi. Bungkus dan isi harus rukun. Ya, harus seia sekata. Apa ucapan bibir itulah gambaran daripada isi hati. Kenapa bibir ini gambaran isi hati? Karena si bibir ini ketika mengucapkan, dia menghadirkan nama Allah. Jadi yang berpikir, yang berbicara itu betul-betul adalah cahayanya Allah. Inilah yang kadang-kadang kurang dipahami oleh umat Islam. Kenapa ada perselisihan, kenapa ada pertengkaran, kenapa ada perdebatan? Karena yang satu memahami agama itu sesuai dengan isi kepala dia. Sementara otak dia ini terbatas kemampuannya berpikir. Karena dia tidak dapat petunjuk daripada Allah. Kalau petunjuk daripada Allah, orang itu berbuat, berbicara, melakukan apa? Itu atas dasar perintah Allah. Kenapa? Karena dia ati Allah wa atiur Rasul. Karena dia selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itulah ilmu syahadah. Nah, inilah ilmu yang kita dapatkan dari seorang guru. Orang yang menyaksikan itu, dua kalimat syahadat itu, nurun ala nurin itu, itulah orang-orang yang senantiasa bermusyahadah.
Tak bisa kalau itu tidak diawali dengan itu, tidak disambung loh sinyal, channel itu tidak dihubungkan, maka tak ada keberkahan, tak ada rahmat, tak ada reda Allah. Kita melakukan itu semua atas dasar keinginan hawa nafsu kita. Kan kullu amrin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan dua kalimat syahadat itu, dua kalimat syahadat itu artinya apa? Syahadat batin. Dia bukan bacaan syahadat itu. Maka rukun Islam yang pertama dimulai dengan dua kalimat syahadat. Maksudnya rukun Islam itu diawali dengan menyaksikan Allah dan Rasulnya. Karena kehebatan kita, kepintaran kita, kepandaian kita ini semua milik Tuhan. Tak ada sebesar debu, sebesar jarah pun milik kita. Maka amatlah bodoh orang itu diberi Allah satu kelebihan, suatu keistimewaan, tapi dia lupa dengan Tuhannya. Itulah artinya dia di alam dunia bukan mewakili, bukan utusan Allah. Dia bukan wakil Allah di alam dunia. Orang ini sudah terputus hubungannya kepada Allah. Maka kenapa kesombongan itu menyebabkan kita kesombongan itu membuat kita sulit untuk masuk surga. La yadkhul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang sombong. Tidak akan masuk surga orang yang ada pengakuan, merasa dirinya hebat, pandai, pintar, berkuasa. Kau tidak karena aku, kau tidak kehebatan aku, tidak karena aku, kau tidak ada apa-apanya. Inilah yang membuat terputus hubungannya kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang terputus kepada Allah dan Rasulnya, inilah orang-orang yang buta mata hatinya. Sudah kita rasakan belum selama ini bahwa kita ini sudah banyak yang terputus hubungannya kepada Allah. Artinya dia tidak tegak nama Allah di dalam dirinya. Kalau dia tidak tegak nama Allah di dalam dirinya, artinya fisiknya salat, batinnya sebenarnya belum pernah salat. Karena dua kali syahadat itulah pembuka, awal daripada rukun Islam. Setelah itu sudah kita pahami, sudah kita sudah kita mesrahkan di dalam diri kita, baru perintah selanjutnya kerjakanlah salat. Tak ada artinya salat kita kalau kita tidak bermusyahadah, menyaksikan diri kita itu. Diri kita itu, hakikat diri kita yang sebenar-benar, itulah cahaya Allah dan cahaya Muhammad. Itulah setiap saat, setiap waktu, setiap detik yang harus kita saksikan. Maka mau makan, bismillah. Mau tidur, bismillah. Mau bekerja, bismillah. Ini bacaannya. Kalau kita tak mau lapaskan, kadang-kadang orang ada bermain di napas. Dia tak mau menyebutkan lafaz bismillah karena tarikan napas itu sebenarnya menegakkan nama Allah. Jadi nurun ala nurin. Karena ujung dari perjalanan napas itulah hakikat syahadat itu. Maka ilmu kita namanya ilmu syahadah, luar biasa. Belum ada di dunia orang menamakan ilmunya ilmu syahadah. Kita sudah tegas syahadah. Ilmu syahadah itu ujung dari perjalanan napas. Di sana ada cahaya Allah dan cahaya Muhammad. Akhir dari perjalanan napas kita ini berakhir dengan dua kalimat syahadat. Kalau itu sudah tegak di dalam diri kita, itulah yang dikatakan orang yang sudah mendirikan salat. Setelah itu tegak nama Allah, sudah paham dua kalimat syahadat, sempurnakanlah dua kalimat syahadat ini,
melalui pelaksanaan syariat. Sempurnakan melalui syariat. Apa itu? Rukun salat. Jadi orang beriman itu bukan hanya mengakui, tapi tak ada nyata wujud perbuatannya di alam dunia. Kau mengaku beriman misalnya, apa yang kau perbuat untuk menolong agama Allah ini? Orang beriman itu harus berjuang. Orang beriman itu bukan nyantai-nyantai, bukan. Orang beriman itu berbuat. Nah, itulah baru dia mendapatkan status gelar, ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, itulah derajatnya menjadi orang-orang beriman. Bukan ngaku-ngaku beriman lalu matinya selamat. Tak bisa, pengakuan itu tidak ada artinya. Pengakuan itu harus diwujudkan dalam bentuk amaliyah zahir. Amaliyah zahir ini banyak, kan? Maka Pak Guru sering, apa yang bisa kau perbuat untuk menolong agama Allah? Yang mampu kau lakukan. Apalagi ya sangat amat rugilah kalau orang itu sudah mendapatkan ilmu syahadah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk dirinya pun tidak bisa, menolong orang lain pun tidak mampu. Ya, itulah amat rugi, amat sia-sialah. Ilmu yang sedahsyat ini, ilmu yang setinggi ini, ilmu para nabi Allah, para aulia-aulia Allah, tapi tidak diamaliyahkannya dengan sungguh-sungguh, amat rugi, nanti menyesal akhirnya kita. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, apa ini tadi ketika kita ingin melakukan berbuat apa saja di alam dunia ini, hendaknya alat kontrol kita itu adalah membuka hakikat di diri. Itulah password kita. Ya, artinya kita mau membuka apa saja harus ada kuncinya. Kunci membuka alam akhirat itu dengan kunci. Kunci itu ada di tangan seorang guru. Sekarang guru sudah mewariskan ilmu itu kepada kita. Inilah alat membuka kunci surga. Man salaka tarikan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa berusaha sekuat tenaga untuk menuntut ilmu, maka Allah akan membukakan jalan baginya menuju surga. Artinya kunci surga itu harus dengan ilmu. Ilmu yang benar itu diawali dengan cara membuka hakikat diri. Jadi kita mau masuk ke alam akhirat itu harus ada passwordnya, ada kuncinya. Kunci surga itulah, itu hakikat 2 kali masyahadat. Ketika kita hadirkan itu, ya, buka hakikat itu ya, tapi pahami kata per kata itu. Ada ini di dalam ini, ada ini di dalam ini, di dalam ini ada ini. Ujung dari perjalanan itu, berdiri nama Allah, tuh langsung terbuka. Pintu cahaya itu langsung terbuka. Mata batin kita langsung, baru kau boleh salat. Kalau itu belum terbuka, artinya kau belum tahu cara menyembah Allah. Yang menyembah itu bukan fisik kita. Kalau ini yang menyembah syirik. Maka kita salat itu pejamkan mata zahir, buka mata karena kita udah punya kunci pembukanya itu. Ketika kita buka, sudah masuk ke dalam alam cahaya, yang beribadah itu adalah milik Allah. Kita sudah mengikuti salat disalatkan. Nah, kita ini sudah mati. Maka yang hidup itulah mensalatkan yang mati. Yang ini tak ada berhak untuk salat. Karena dia bergerak, digerakkan. Berarti ada yang hidup di dalam yang Berarti itu betul enggak tuh kalau kita orang berilmu tuh, artinya jasad kita ini disalatkan oleh rohani kita. Berarti kau berimam kepada yang
Yang hidup. Tak boleh berimam kepada yang jangan berimam kepada yang di depan, bukan. Itu fisiknya, zahirnya, itu geraknya, ya kan? Tapi imam kita yang sesungguhnya itulah hakikat diri kita. Maka di dalam ilmu kita sebelum kita melaksanakan salat itu kan di sana ada rahasia pembuka hakikat itu kita menetapkan di dalam hati kita bahwa kita beriman kepada diri kita itu. Itulah imam kita yang sesungguhnya. Imam itulah yang tak pernah meninggalkan kita. Imam itulah yang membawa kita menuju jalan berjumpa kepada Allah. Maka jalan itu disebut jalan ihdinas siratal mustaqim. Ini Nabi jak melakukan ini, kok kita mau lebih-lebih daripada Nabi. Apa kata Nabi? Inani hadani ila siratim mustaqim. Aku bisa melaksanakan perintah Allah ini karena aku ditunjukkan oleh Allah jalan ihdinas siratal. Akan ditunjukkan Allah jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus itu jalan pintas. Jalan itu tidak berliku-liku, tidak berputar sana, berputar sini. Kalau kau paham jalan menuju Allah itu kecepatan seperti kedipan lebih cepat daripada kedipan mata. Jadi betul-betul Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Karena kita tidak memahami itu, jadi seolah-olah ada jarak yang sangat jauh antara kita dengan Allah. Cuman karena kebodohan kita, tak mau belajar, tak mau mencari, tak mau mengenal, akhirnya yang dekat ini terasa jauh. Siapa yang membuat jauh itu? Yang membuat kita ini jauh dari Tuhan? Itulah tadi, karena kita tidak mau mengenal siapa hakikat diri kita. Dan yang kita sudah dapat pun tak mau memulai sesuatu itu dengan nama Allah. Mau dia yang melakukan apa saja itu. Jangan kau bergerak sebesar apapun. Jangan kau bergerak melakukan apa kau tidak kau mulai dengan meminta pertolongan Allah. Meminta pertolongan Allah itulah namanya membuka hakikat di diri. Apa saja, bukan di saat kita mau berzikir saja, bukan. Kita mau keluar rumah, mulailah dulu. Betulkan. Ya, betulkan dulu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita ini. Ya kan, kalau kita melakukan itu dengan nama Allah, maka ketika kita mati dalam perjalanan, mati kita pun mati dalam fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi tidak akan mungkin orang yang beserta dengan nama Allah dimatikan Allah dalam keadaan hina. Kenapa? Karena jasad ini utusan Dia. Kalau dah jasad ini utusan Allah, berarti jasad ini wakilnya Allah di alam dunia. Kalau jasad ini wakil Allah di alam dunia, berarti perbuatan syariat ini, perbuatan jasmani ini adalah nyatanya perbuatan rohani. Maka esa dia. Maka satu. Sebutannya jak banyak, ada insan, ada nur, ada Allah kan. Itu sebutannya jak banyak. Sebenarnya kalau tajallinya itu sebenarnya hakikatnya satu. Ini yang nyata di alam dunia, itu yang nyata di alam akhirat. Karena akhirat ini alam batin, ya, alam gaib, dia belum bisa dikenal. Maka asma Allah itu belum bisa dikenal. Kapan asma itu bisa dikenal? Ketika manusia itu sudah memiliki napas. Baru tahu kita, oh ada rupa nama Allah ni. Buktinya apa? Tengok tu keluar masuk napas kau tu. Kau tak ada aliran itu, tak hidup ini mati ini. Pahamilah, sadarilah itu. Maka ilmu kita itu selalu mengajarkan kita dari satu latifah ke latifah tentang perjalanan napas. Bagaimana cara sir di napas di tabi'i, bagaimana cara sir di
idofi, bagaimana cara share di rohani, bagaimana cara share di rabbani. Itulah perjalanan nafas, ujung dari perjalanan itu nanti ketemu kita yang dikatakan nama Allah. Kalau ada nama Allah tegak di dalam diri kita, berarti manusia ini adalah betul-betul wakil Allah di alam dunia. Wakil itu nyaman enggak, aman enggak gitu? Ada enggak penderitaan kalau wakil itu? Adalah sedikit, itu kan ujian sebenarnya. Ya. Nah, itu sebenarnya bukan penderitaan, itu Allah menguji kesabaran. Orang-orang beriman ini bukan penderitaan, menguji kesabaran. Karena jasad ini memang harus diuji. Ya. Kalau jasad ini tidak diuji, tidak dites sejauh mana tingkat kesabarannya, dia tidak tahu apakah dia tergolong orang-orang yang betul-betul murni ketaatannya kepada Allah. Maka melalui ujian, melalui tes itulah untuk mengukur tingkat keimanan kita. Maka jangan marah kalau Allah itu menguji. Sebenarnya ujian-ujian yang datang daripada Allah itu sebenarnya tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita nyaman, ya hidup ini tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, itulah membuat kita lalai jauh daripada Allah. Yang membuat ujian-ujian ini Allah untuk apa? Untuk apa nih? Supaya manusia itu kembali kepada Allah. Ingatlah, sadarlah kau. Dengan cara-cara yang ini kau tidak mampu, Allah tes lagi dengan cara yang lain, tidak mampu lagi, tes dengan cara yang paling dahsyat. Mungkin dengan cara itu baru kita bisa kembali ke jalan Allah. Baru kita bisa yang dikatakan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu bukan dengan ucapan astagfirullah, bukan dengan salat taubat, bukan. Ya. Dengan betul-betul kita kembalikan, ya, kembalilah kita kepada Allah. Artinya bagaimana kembali kepada Allah? Kalau kita yang sudah menuntut ilmu, yang sudah mendapatkan ilmu ini, kembalilah kepada jati diri kamu. Jangan kau melakukan sesuatu tidak diawali dengan nama Allah. Buka dulu hakikat diri kita. Makan, hadirkan dulu 2 kalimat syahadat itu. Itu sebagai ungkapan bahwa aku ini bisa menikmati hidangan-hidangan yang nikmat di depan aku ini karena dengan pertolongan Allah. Aku dapat ketika barang itu masuk di dalam mulut, kita bisa mengunyah makanan itu sampai hancur karena dengan pertolongan Allah. Masuk ke dalam leher-leher sampai merasakan nikmat, semua tidak ada kekuatan kita, semua dengan pertolongan Allah. Kalau itu pelan-pelan kita renungi, kita pahami, maka bisa, kalau kita betul-betul kita sadari dengan sebenar-benarnya, itu betul-betul kita bisa menangis di dalam diri kita ini. Ya Allah, ya Tuhanku, tanpa dengan pertolongan-Mu ya Allah, tak mampu aku berbuat apapun di alam dunia ini. Semua dengan kudrat dan iradat-Mu, semua dengan kehendak-Mu ya Allah. Setelah itu kita pahami, barulah mesra luar dan dalam itu. Kasih di luar ini, yang di dalam ini mengasihi yang di luar. Kenapa? Yang di luar ini tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Apalagi yang di luar ini mau melaksanakan perintah Allah, ya, baik itu zahir maupun secara batin. Maka celakalah orang-orang yang salat itu, kata Allah, apabila dia lalai di dalam salat. Lalai itu maksudnya apa? Dia salat itu tidak menghadirkan kalbunya, itu yang lalai. Kalau dia tidak menghadirkan kalbunya, itulah orang-orang yang menghadik anak yatim. Kalau dia menghadik anak yatim, dia tidak pernah memberi makan orang miskin kalbunya itu, yatim kalbunya itu, karena dia tidak pernah memberi makan kalbunya. Memberi makan ini bukan dengan benda-benda ini, dengan zikrullah, dengan ingat, dengan menghadirkan itu.
yang ditunjukkan guru itu. Itu ingat, itulah yang dikatakan memberi makan batin, supaya dia tidak miskin lagi. Kalau dia miskin berketerusan, inilah orang-orang pendusta agama. Inilah surah Al-Ma'un maksudnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu hai manusia orang-orang yang mendustakan agama Allah? Siapa itu? Orang-orang yang menghardik anak yatim rohani itu, tak pernah punya mak, tak pernah punya bapak, yatim. Kalau kita ini bukan yatim, yang pernah punya mak, punya bapak, cuma ditinggalkan mak dan ditinggalkan bapak. Yang yatim sesungguhnya itulah rohani kita. Karena kita tak pernah peduli dengan yang yatim itu, sama juga kita tidak pernah memberi makan orang miskin dia. Maka apa kelanjutan Allah? Fawailul lil musallin. Kalau itu sudah tidak kau lakukan, celakalah salat-salatmu ini. Kenapa? Kau tidak pernah memberi makan orang miskin. Kau termasuk orang-orang yang lalai. Jasadmu gemuk, jasadmu kenyang, jasadmu bisa menikmati hidangan-hidangan yang ada di dunia ini, tapi batinmu tidak pernah kau beri makan. Kalau tidak kau beri makan dan tidak tahu bagaimana cara memberi makan batin kita itu, ataupun tidak pernah bayar kontrak kepada batin kita itu, itulah yang membuat batin kita menjadi kotor, batin kita menjadi gelap, batin kita tidak pernah diistinjakan. Jadi kesulitan nanti kapan? Di saat kita mau mati di sana. Di saat jasmani dan rohani ini, si rohani ini mau meninggalkan saudara kembar dia ini. Di saat itulah dia merasakan kesulitan. Karena syarat untuk kembali kepada Allah, jiwa itu harus dalam keadaan suci. Maka kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa selalu mensucikan kalbunya. Caranya bagaimana? Mengingat Allah dalam keadaan kau duduk, berdiri, berbaring, dalam apa saja. Alladzina yazkurunallah qiyamau wa qu'udaw wa ala zunubihim wa yatafakkarun. Ingat terus Allah itu. Itu namanya orang hidup mesra dengan Allah. Berarti dia selalu menegakkan nama Allah di saat dia mau melakukan apa saja. Itulah yang dimaksudkan syahadat yang sesungguhnya. Jadi orang-orang yang menegakkan syahadat itu orang-orang yang tahu musyahadah. Musyahadah itu apa? Menyaksikan. Karena jasad ini adalah kesaksian nyata Allah. Kesaksian yang nyata Allah di muka bumi, itulah jasmani kita ini. Setelah dia menjadi kesaksian Allah di alam dunia ini, jasmani ini, maka yang menjadi saksi ini harus menyaksikan dirinya. Maka dua orang, zahir dan batin, ini harus sayang menyayangi, kasih mengasihi. Sebenarnya dua orang ini hakikatnya satu. Cuman karena ini hidup di alam dunia, dia diciptakan dari benda-benda yang baharu. Baharu itu angin, air, api, tanah itu asal pun daripada nur. Untuk menciptakan bahan-bahannya untuk menciptakan manusia ini, pertama cahaya itu kan menjahir menjadi air, cahaya itu menjahir menjadi tanah, cahaya itu menjahir menjadi api, cahaya itu menjahir menjadi angin. Benda-benda inilah dikumpulkan, dijadikanlah dalam bentuk manusia yang sempurna. Maka kita tidak terlepas dari 4 unsur. Maka nak mati 4 unsur itu keluar dulu dalam diri kita itu. Unsur anginnya, unsur apinya. Kadang ada orang nak mati kepanasan kan? Panas tuh, karena amal-amal yang dilakukan semasa dia hidup itu amal-amal yang
selalu bersekutu, selalu ya melakukan hal-hal yang syirik-syirik lah itu, atau kepanasan sulit karena nasar apinya itu mau keluar, ada nasar air, macam-macam itu. Udah lepas semua satu persatu itu, baru dia kembali. Itu pun bukan kembali kepada Tuhan, karena dia tidak pernah berlatih kembali di alam dunia, maka tidak ada harapan orang itu mati bisa kembali kepada Allah. Maka untuk bisa selamat kembali kepada Allah, dia harus berlatih kembali sebelum kembali. Inilah berlatih kembali, mau makan hadirkan. Ini kembali sudah kita. Cuman jasad belum mati, tapi jiwa sudah kembali kepada pemiliknya. Nah, itu namanya hadirkan kalbu itu. Itulah belajar mati sebelum mati. Jadi kita ini sebenarnya hakikatnya sudah mati. Karena orang yang paham tuh sebenarnya dia sudah mati. Nah, hidup dia tuh hidupnya Allah, hidup dia hidupnya rahasia Allah. Maka si jasmani ini mau ke Tuhan harus mengenal hakikat di dirinya. Nah, maka harus dipotong dulu. Nah, itu disebut dengan kurban, akikah. Itu dipotong dulu, tidak boleh ada sifat-sifat yang lain. Nah, karena kalau masih ada kekuatan-kekuatan yang lain selain daripada Allah, nah itu yang membuat kita nanti sulit untuk kembali kepada Allah, ya. Jadi sadarilah Bapak Ibu, ya, karena memang mati itu suatu saat akan kita alami semua, ya. Mati zahir kan, tapi mati ma'rifat itu harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Ada mati syariat, ada mati hakikat, ada mati ma'rifat. Kok mati syariat ini, itulah mati seperti matinya binatang. Mati binatang jadi bangkai. Tapi kok mati orang-orang yang berilmu, dia tidak jadi bangkai. Dia kembali kepada asal yang menjadikan dia. Karena dia berasal dari 4 anasar, dia lepas satu persatu. Maka orang-orang yang berilmu itu sebelum dia mati, dia sudah tahu bagaimana mensalatkan dirinya. Sebelum mati dia sudah salat. Kenapa? Dia selalu menegakkan nama Allah di dalam kalbunya. Ketika dia sudah dipanggil Allah, dia salat, dia sudah. Sebenarnya tidak perlu lagi manusia mensalatkan. Itu cuman adat saja, kebiasaan, tradisi, amalia jahir. Sebenarnya yang wajib salat itu batin kita itu. Saat kita mau dipanggil oleh Allah, nama Allah sudah tegak berdiri. Dia sudah tahu bagaimana mengafankan dirinya. Dia membungkuskan dirinya dengan cahaya Allah. Dia sudah mengkapani diri. Kenapa kalau dikapan itu kan harus kain putih, tidak boleh kain hitam? Karena cahaya Allah itu suci, bersih. Itulah orang-orang berilmu selalu mengapani dirinya, membungkus dirinya dengan nama Allah. Itu sudah kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi tradisi kita, ya. Apa perlu di saat orang nak mati itu dilatih-latih? Tidak bisa, dia tahu sendiri sudah. Karena sudah menjadi kebiasaan dia. Dia sudah tahu mensolatkan dirinya, dia sudah tahu mengapani dirinya, dia sudah tahu menguburkan dirinya. Ya, dia sudah menguburkan dirinya, kubur diri dia, lenyap dia di dalam kemakrifatan dia kepada Allah. Itulah orang-orang yang berilmu, indah matinya. Dia dihadiri oleh para wali-wali Allah, dihadiri oleh orang-orang yang suci, hadir di tengah-tengah dia. Apalagi kita sudah memiliki seorang guru, ya. Guru itulah nanti sebagai alpukat kita, sebagai kuasa hukum kita. Tak ada orang banyak mata, ini jamaahku, ini jamaahku, ini jamaahku. Waktu kita nak mati itu dia sudah menunggu kita di sana. Kenapa? Cahaya kita tuh
Nah, itulah cahaya, itulah yang membuktikan orang itu berilmu atau tidak berilmu. Di saat dia mati, apakah cahaya itu bisa kembali kepada Allah atau tidak kembali kepada asal sumber. Kalau tidak kembali kepada asal kejadian dirinya, itu yang membuat orang sulit. Maka dia harus dididik di sana, itu di alam barzah itu. Dia dikurung, ya, dia diproses dulu supaya proses-proses ini tujuannya untuk apa? Supaya dia tahu jalan kembali kepada Allah. Nah, itu yang membuat ada orang-orang rohnya gentayangan, menunggu kubur, menunggu rumah-rumah tua, menempati macam-macam itu. Nah, itu yang bisa diundang-undang orang-orang yang itu pakai ilmu-ilmu hitam itu. Nah, diundang nyala orang-orang mati penasaran tuh. Nah, itu orang-orang yang tidak bisa kembali kepada Allah. Dia masuk ke dimensi yang lebih rendah. Nah, itu sebenarnya ilmu kita ini untuk mengembalikan kita kepada tempat yang sebenar-benarnya kembali, mengembalikan milik Allah itu kepada yang berhak. Nah, yang berhak pemilik daripada diri kita itu. Nah, itu baru kita bisa dikatakan orang-orang itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia selalu berlatih kembali sebelum kembali, selalu berlatih mati sebelum mati. Maka berakhir dengan husnul khatimah, selesai urusan kita di alam dunia. Berarti kau termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang benar-benar selamat kembali kepada Allah. Itu yang dikatakan Islam yang kafah. Itulah baru kita Islam yang sebenar-benarnya Islam. Maka kalau belum dapat ilmu ini, ya, belum tertanam dua nur ke dalam kalbu itu sebenarnya, ya, cuman kita mau ngomong belak-belakan nanti salah paham, kita fanatik. Bukan. Sebenarnya Islam yang sebenar-benarnya itu harus ada ilmunya. Keselamatan kita itu harus diawali mengenal rahasia diri kita. Ya, kalau itu tak kita kenal, habis kita. Tak selamatlah kita kembali kepada Allah. Kalau tak selamat, habislah kita. Nah, sia-sialah kita. Allah beri kesempatan hidup umur panjang, tapi umur panjang yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita manfaatkan untuk, ya, mengenal diri kita. Akhirnya dua orang yang selalu berkelahi, bertengkar, yang tidak sayang menyayangi dan tidak kasih mengasihi, padahal dia hidup karena ada milik Allah. Ya, saya rasa itu dululah yang dapat saya sampaikan. Ini hanya untuk membuka wawasan kita untuk senantiasa selalu merenung, ya, bahwa apa saja yang mau kita lakukan, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya itu. Rasul itu cahayanya Allah. Jahirnya Rasul itu jadilah insan pada manusia. Manusia itu adalah menanggung rahasia Allah. Ya, saya rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.